أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas dan terindah kita ucapkan di kesempatan siang yang cukup cerah ini selain puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut di kesempatan siang ini kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita ke rumah Allah, yakni ke masjid, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melakukan salat Jumat berjamaah insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Dan Allah menceritakan kenapa Allah binasakan kaum Tsamud. Tidak lain adalah karena ada segelintir orang, ada 9 orang laki-laki yang menyerukan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya untuk melakukan kerusakan dan kemaksiatan. Allah lukiskan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Dan ada di kota itu, yakni di tempat tinggalnya kaum Tsamud, 9 orang laki-laki di mana mereka melakukan kerusakan dan tidak pernah melakukan kebaikan dan perbaikan. Inilah sebabnya kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala membinasakan kaum Tsamud. Dengan demikian, tidak mesti harus mencapai persentase 50-70% masyarakat melakukan kerusakan. Cukup dengan beberapa orang saja. Cukup dengan 9 orang yang dinyatakan Allah dalam surah An-Naml, maka kerusakan di masyarakat tersebut akan tampak dan menyebar. Kenapa? Karena 9 orang ini menjadi promotor, menjadi pionir yang memotivasi masyarakat
untuk melakukan kerusakan dan maksiat yang kemudian diikuti oleh masyarakat setempat, maka tentu mereka yang menjadi penggagas akan jauh lebih besar dosanya ketimbang masyarakat yang mengikutinya. Jadi jamaah sekalian, bahwa kerusakan di satu tempat, kerusakan di satu negeri, di tempat masyarakat tinggal, tidak mesti harus mencapai 50-70% masyarakat harus melakukan kerusakan, baru masyarakat itu menjadi rusak. Tetapi cukup dengan segelintir orang, dengan 9 orang yang dinyatakan Allah dalam surah An-Naml, maka terjadilah kerusakan di masyarakat yang menimbulkan kemurkaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud karena mereka mendustakan Rasulnya dan mendustakan Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula dengan pendukung kebaikan dan kebenaran, tidak mesti harus masyarakat yang banyak. Cukup dengan 1 orang saja pun bisa melakukan kebaikan di tengah masyarakat, bahkan bisa menahan kerusakan dari maksiat dan kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat. Ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam surah Ghafir ayat 26, ketika Fir'aun akan membunuh Musa alaihi salam. Wa qala Fir'aun, "Dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Jadi ketika Fir'aun berkata di hadapan pembesar-pembesarnya, kata Fir'aun, biarkan aku yang akan membunuh Musa dan biarkan dia berdoa kepada Tuhannya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Ghafir ayat 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanah. Maka datang seorang dari keluarga Fir'aun yang beriman kepada Musa, kemudian berkata, ataqtuluna ayyaqtula rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seorang Musa yang hanya sekedar mengatakan Tuhanku adalah Allah? Bukankah kebebasan beragama berdasarkan kepercayaannya masing-masing? Wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum. Bahkan sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Maka apa yang terjadi? Fir'aun pun tidak jadi membunuh Musa. Hanya 1 orang yang memiliki pengaruh dan kemudian dia menyembunyikan keimanannya sebagai satu strategi agar dia masih diakui kelompoknya, sehingga dia didengar pernyataannya dan didengar nasihatnya. Melakukan kerusakan, melakukan kebaikan tidak mesti harus dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang sedikit. Ketika kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kebaikan, bahwa ini adalah kebenaran, maka itu pun akan menjadi sesuatu yang diikuti oleh masyarakat setempat. Di dalam cerita yang lain, di surah Yasin, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang rasul, 2 orang utusan, kemudian Allah menambah dengan 3 utusan, diperkuat dengan 3 utusan kepada satu kaum di satu tempat. Kepada kaum yang sama di tempat yang sama, Allah utus 3 orang rasul. Tetapi tetap saja masyarakat yang membangkang dan mengingkari, bahkan mencemooh ketiga utusan tersebut. Fa'azzazna bithalith. Allah kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ada seorang laki-laki, dia bukan seorang nabi. Dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Para ahli tafsir menyatakan ini adalah negeri Antokiyah. Negeri Antokiyah yang digambarkan dalam surah Yasin, waja'a fil madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Telah datang seorang laki-laki dari pelosok kota bergegas menuju tengah kota untuk menyerukan, wahai kaumku, ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutilah ketiga utusan Allah ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadin. Ikutilah orang-orang yang menyeru, yang tidak mengharapkan upah sedikit pun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Laki-laki ini
meyakinkan kepada kaum yang saat itu mereka mengingkari ketiga utusan Allah. Tetapi sayangnya apa yang terjadi? Laki-laki ini dibunuh oleh masyarakat setempat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kehidupan. Tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mengikuti ahlul haq atau ahlul batil? Pendukung kebenaran atau pendukung keburukan dan kejahatan? Semuanya diserahkan kepada kita sekalian. Karena setiap perjuangan pasti ada pengorbanan yang harus dia relakan. Bagaimana seorang laki-laki tadi, bagaimana meyakinkan ketiga utusan Allah kepada kaum yang membangkang dan mengingkari, toh akhirnya dibunuh. Itulah kehidupan. Ada ahlul haq, ada ahlul batil. Dan itu yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Maka kita harus benar-benar mencerna mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kita harus sering berdoa dengan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar itu benar dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan yang benar tadi. Demikian juga ya Allah, tunjukkan kepada kami sesuatu yang batil itu batil dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengingkari dan tidak mengikuti yang batil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita banyak mengetahui siapakah pelaku kerusakan. Tidak lain adalah mereka orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik yang terkadang ketika berada di tengah-tengah kita dia menyatakan beriman kepada Allah, dia membela Islam, tetapi begitu di belakang kita justru mereka mencemooh, bahkan menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan pagar makan tanaman. Itulah yang terjadi pada sifat-sifat orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, pembuat kerusakan, janganlah kalian sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kamilah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik. Sehingga tempatnya tidak lain fid darkil asfali minan nar. Ditempatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dasar api neraka. Jadi tidak lain adalah pembuat kerusakan, orang-orang yang memotivasi, orang-orang yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan kerusakan dan maksiat. Bagaimana saat ini begitu maraknya judi online, miras dan sebagainya, tidak lain sebetulnya dilakukan hanya oleh segelintir orang yang memiliki pengaruh dan pengaruh itu diikuti oleh masyarakat dan tidak lain mereka adalah orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian dari sifat-sifat munafik dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikuti kebenaran yang menjadi tujuan hidup kita dan kita kembali kepada Allah tabaraka wa taala dalam keadaan biqalbin salim, dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar apa yang menjadi cita-cita dan keinginan baik kita dikabulkan Allah tabaraka wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Stawu a'tadilu sawu tarasu. Lurus dan rapatkan shafnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.